dari diri aku kayak dari dalam, tapi aku nggak kenal gitu. Kayak dari dalam tuh, besok lu mati deh. Terus dari otak aku juga berpikir, iya ya kayaknya gue mati deh bentar lagi. Jadi ketabrak sama genteng itu. Sampai ke atas? Iya. Jadi posisinya gini, ini motor, ini atap, dia kayak gini? Iya gitu. Kayak gini? Terus jatuh gini? Iya. Buset. Masih ada kok bekasnya juga di motor. Masih ada? Ya mereka ikut di aku. Dan yang ikut nggak cuma 1 atau 2. Kenapa? Sekitar, aku lupa lagi pastinya, antara 14 sampai 16. Buset. Kamu tuh masih beruntung, masih ada yang jaga. Kalau enggak ini kamu udah mati dari kapan? Aduh, buset. Udah kan? Terus, hal yang ngagetin banget, kenapa aku selalu berpikir mati, ada yang pengen ajak aku mati. Siapa? Yang kecelakaan tadi. Yang kecelakaan? Iya. Jadi ini yang Nek, kasihan cucunya. Kalau misalkan nenek nggak keluar, nanti mereka malah makin ikut lagi dan bertambah. Jadi nenek aku tuh ngejagain aku, tapi karena ada nenek aku jadi kayak tempat gitu loh. Jadi kayak aku punya space untuk mereka. Karena ada nenek aku di situ. Kalau nenek aku hilang, ya si space itu ditutup. Makanya papahnya teman aku tuh bilang, "Nek, keluar dulu, nenek boleh jaga, tapi untuk saat ini keluar dulu." Nah, pas bilang gitu, bener banget merinding kan baunya nenek aku. Serius. Terus di situ langsung aku tuh merem tuh. Dulu kan manggil emak ya. "Mak, makasih udah jagain. Tapi bantu dulu sekarang, aku pengen sembuh, pengen sehat," gitu kan. Terus kata papahnya teman, "Bacain aja Al-Ikhlas." Iya. Bacain Al-Ikhlas. "Pergilah," katanya. "Udah kok, neneknya udah nggak ada." Ya walau alam kan aku nggak bisa lihat ya, apakah itu benar nenek aku atau yang mewujudkan. Kita kan nggak pernah tahu karena belum pernah mati ya. Nah terus di situ ya udah aku inget nenek, biasa bacain ngirimin doa. Kamu tuh masih beruntung, masih ada yang jaga. Kalau enggak ini kamu udah mati dari kapan? Aduh, buset. Udah kan? Terus hal yang ngagetin banget, kenapa aku selalu berpikir mati, ada yang pengen ajak aku mati. Siapa? Yang kecelakaan tadi. Yang kecelakaan? Iya. Jadi ini yang kecelakaan ada hubungannya sama Teh Kalina? Iya, tanpa aku sadarin. Sebenarnya aku nggak kenal sama orangnya. Buset. Ngeri banget, Bor. Nah, si orangnya yang kecelakaan ini kan sebelumnya ngikutin teman saya ini kan. Nah, terus pas udah ketemu aku, katanya dia udah nggak sama teman aku lagi, pindah ke aku. Terus ngajakin aku tuh minta nemenin dia. Bentar, pusing serius. Maksudnya yang kecelakaan itu ada hubungannya sama Teh Kalina? Iya. Dan ingin ngajak Teh Kalina Mati. Ya. Jadi nemenin dia gitu. Nemenin dia meninggal. Taunya dari mana Teh? Nah, bapaknya cerita. Bapaknya yang temen ya habis ngobatin. diobatin. Terus kan Kamu harus sering-sering ngaji, sering-sering ya baca doa gitu kan. Biar kamu ya masih dilindungin Allah. Sekarang aja kamu masih dilindungin banget sama Allah. Allah masih sayang sama kamu. Kenapa Allah nggak biarin kamu meninggal kayak gitu-gitu. Terus Allah ngasih jalannya ketemu papa gitu kan katanya. Iya makasih banyak kataku tuh. Di situ aku kayak itu berawal dari kepengen tahuan aku kan. Berawal dari kesongongannya aku lah. Itu fatal banget, ternyata bisa ngerenggut nyawa aku gitu. Bisa ngerenggut nyawa seseorang ya? Ya. Nah udah kan singkat cerita, pulanglah ke rumah dianterin. Dan itu dianterinnya tuh sama sekeluarganya. Sama sekeluarganya? Iya, terus aku nggak megang motornya dibawain sama papanya teman. Terus katanya, "Kamu takut ada apa-apa?" Dianterin semua, terus ngobrol sama ibu di rumah. Ya ibu ya bilang makasih, nggak apa-apa. Terus
nggak tahu kenapa dari aku tuh kayak ada feel gini loh, kebetulan sepupu sama indigo gitu. Indigo. Ya. Terus aku kayak besoknya tuh kan Sabtu ya. Pas Sabtunya tuh sepupu aku ini kebetulan datang ke rumah. Terus lihat, kok motor kenapa? Iya, tahu nggak kemarin aku ceritalah kronologisnya gini-gini Iya, gini betul. gitu kan. Udah pas udah di ujung cerita aku nyeritain kronologis, aku bilang, "Kamu tahu nggak yang kecelakaan kemarin di Soekarno-Hatta?" "Oh iya tahu." "Kenapa gitu?" "Dia ngikutin aku." "Diem dong," saudaraku itu. Maksudnya Mbak Teh Karlina bilang ke sepupunya. Iya. Kalau yang meninggal itu, yang kecelakaan itu ngikutin aku. Terus pengen ngajak aku meninggal, kata aku gitu kan. Terus kata saudaraku, "Hah? Oh gitu?" Tapi dianya tuh kayak kaget kan. Terus kamu mau tahu nggak? Yang meninggal itu mantan aku. Mantannya? Merinding kan? Serius? Dia tahu dari mana gitu. Kalau aku sepupunya dia. Tapi sebelumnya belum pernah ketemu? Awalnya aku lupa banget, emang karena sepupu kan udah nikah kan, terus udah kayak ya jarang main-main kayak gitu. Katanya dulu sempet ketemu sama aku si almarhum ini. Kan aku nggak peka ya orangnya, terus kayak ya kalau nggak terlalu penting ya lupa gitu. Iya betul. Iya nggak ya. sih? Cuman ketemu sekilas terus nggak ada histori apa-apa ya lupa kan. "Oh, mantan kamu?" "Iya, mantan aku," katanya. Terus dikasih lihat lah fotonya. "Ini kan." "Ya mana aku tahu," kataku ya. Karena dia indigo, masuklah. Masuk. Jadi kayak bukan kesurupan tapi gimana Apa sih? namanya? Kayak Interaksi kayak gitu ya kali ya? interaksi gitulah, berinteraksi kayak gitu. Terus udah kepanggil ya dia. Jadi udah gitu ya, udah deh kita obatin katanya. Pergilah ke, emang biasa tuh kayak suka ngaji-ngaji kayak gitu loh. Terus kayak ada, kebetulan aku sering kayak gininya Tapi sorry, ngerepotin bentar. orang. Tadi itu kepanggil ke si sepupu. Kepanggil ke situ Dan si sepupunya langsung gitu. ngobrol nggak? Enggak sih, lebih kayak ke dia nahan, jangan lebih masuk. nahan, karena iya betul. Jadi dia jatuh, pas jatuh karena dia nggak mau masukin, dia jatuh. Tapi nggak lama sadarnya tuh oh ya, for your information gitu ya. Iya. Mereka tuh takut sama azan. Takut sama aja. Ayat kursi, Al-Fatihah segala mereka nggak takut. Serius. Tapi kalau sama azan mereka takut. Nah, nyembuhin saudaraku karena dia nolak kan. Jadi hampir mau kesurupan karena dia nolak. Diazanin, alhamdulillah balik lagi full. Cuman dia tuh sistemnya kalau misalkan udah kayak gitu ada nolak, jadi dia tuh kayak udah punya wadahnya gitu loh. Kalau udah kebuka, yang lain tuh bisa masuk. Kalau nggak diobatin. Nah, udah gitu, udah deh kita ke Cianjur, tempat biasa kita ya berdoa kayak gitulah ya, kayak Sunda nama Jangubaran gitu loh. Jangubaran, betul. Iya. Kalau Sundanya mah ke orang pinter, bener nggak sih? pinter, Ya ya. gitulah. Ya awalnya kan aku kayak percaya nggak percaya gitu ya sama yang kayak gitu, karena tidak unsurnya itu penasaran. Betul. Berujung jadi maut kan, kalau misalkan kalau aku meninggal kan nggak bisa cerita di sini. Nah, Alhamdulillah dan masih Alhamdulillah. diberi umur Iya. panjang. ya masih bisa share biar teman-teman nggak kayak aku gitu Betul. kasusnya Jadi ya. pelajaran lah buat teman-teman kalian yang dengerin ceritanya Teh Karlina. Ya ini ceritanya. Ceritanya gini. Nah, perjalanan lah hari Sabtu itu langsung kita perjalanan ke Cianjur. Kebetulan sepupunya kan datang pagi, langsung ke Cianjur. Pakai motor biar lebih cepet kan. Kalau pakai mobil takut ke ini macet. Pakai motor, kondisi jalan itu sebenarnya kosong. Terus ada anginnya tuh cuma di kita doang, di dua motor kita. Jadi sepupu aku sama suaminya, aku sama mama gitu kan. Dua motor. Oke. Dan anginnya tuh cuma ngikutin dua motor itu aja. Maksudnya anginnya kerasa gimana tuh? Kerasa pengen ngejatuhin gitu loh. Kan sepupu badannya gede ya, suaminya juga gede. Berarti kan otomatis kalau ketebak angin, istilah nama mual gitu loh, mau naga leong lah. Betul. Iya nggak sih? Nagen lah ya. Iya, nagen gitu kan, sama-sama badag gitu kan. Bener. Sama-sama badan Iya, ya. sama-sama. Ya gitu tuh, mereka tuh hampir jatuh.
Terus perjalanan selama Bandung Cianjur biasanya cuma 2 jam, sejam setengah lah ya. Sejam setengah lah. Sejam setengah. Sampai 3 jam. Kayak yang lama banget ya? Lama banget. Terus ya, ayo baca doa gitu kan. Mama bilang baca doa. Jangan kosong. Gak bisa. Al-Fatihah aja gak beres-beres. Terus aku malah ngelamun. Ditepak berapa kali tuh, ngelamun aja terus. Sampai akhirnya datang ke si orang pintar ini. Dia cuman ketawa doang. Ketawa doang ya? Ketawa doang. Sok bikinin waktu itu tuh, aku nggak minta, terus aku nggak mau juga bikin teh manis panas. Buat siapa gitu kan? Orang aku nggak minta, sok minum. Ke orang situnya? Iya, ke orang situnya, ke asistennya gitu loh. Asistennya, betul. Terus dibikinin, sok minum. Siapa yang minta? Orang nggak minta gitu kan? Aku nggak ngomong, nggak seucap kata pun nggak aku omongin itu kan. Ya sok weh cina, minum. Ya aku minum weh. Ternyata katanya diri akunya yang capek. Jadi ruhnya aku tuh kayak nahan gitu. Betul. Jadi ya capek, kasihan, terus dia yang minta. Jadi bukan aku gitu kan. Ya percaya nggak percaya, emang ada gitu. Terus udah gitu minum, udah beres minum. Ceritalah kronologinya. Iya, si almarhum ini ada satu hal yang belum kesampaian. Belum tersampaikan. Belum tersampaikan ya. Ternyata ingin minta maaf ke sepupuh aku. Boom banget kan. Shit. Mesti ngelaluin beberapa rangkaian, kalau acara mah acara lah ya sampai puncaknya. Ke teman aku dulu, ke aku, baru ketemu sama sepupu aku. Jadi kayaknya tuh dia tuh ngikutin aku tuh karena tahu aku sepupunya sepupu aku. Terus kayak ya dia minta tolong ya kan, mungkin kecelakaan tuh matinya tuh nggak wajar ya. Terus kayak walau alam, kita kan nggak tahu ya. Betul. Diterima atau enggaknya saat kita meninggal ya, apalagi kecelakaan kan kita shock, kita nggak tahu bakal meninggal kan. Dan dia minta kayak disempurnain. Ya kita cuma bisa kirim doa, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi maksudnya sesuatu hal yang belum tersampaikan. Dia minta maaf. Dia minta maaf karena katanya tuh ya nggak tahu kan itu rumah tangga dia ya. Maksudnya dapur dia gitu. Betul, kan. Entah dulunya kenapa, cuman dia bilang ya pengen minta maaf aja dari lubuk hati dia. Terus kata saudarakunya, aku udah maafin kamu gitu pas dengar kamu kecelakaan, aku udah maafin kamu, udah benar-benar dilepas lah. Dilepas gitu ya, segala kesalahannya yang udah dilakuin dulu, aku udah maafin kamu. Terus kata itu, ya udah, cina memang dia pengen ngajak kamu mati dia butuh teman. Terus kenapa ngikutin kamu ya, pengen menyampaikan itu juga. Tolong bilangin ke sepupu aku, dia minta maaf. Pertama itu, yang kedua pengen aku nemenin dia meninggal. Gitu. Oke, fatal banget ya ceritanya ya guys. Nah terus kalau yang itu kan, jadi kan yang ikut aku banyak ya. Itu yang satu yang paling banget mau ngecelakain aku itu kan. Terus kalau yang di tempat kerja tuh ya cuman nunjukin, kamu penasaran, aku ada gitu. Terus kan nanya, kok bisa sampai kayak gitu sih gitu kan ya. Makhluknya tuh aneh-aneh gitu kan. Betul. Dulunya bekas apa sih gitu. Nah iya. Nah terus ternyata diceritain lah sama si orang Peter itu, dulunya perusahaan kamu tuh galengan. Galengan tuh sawah kayak? Iya kayak sawah, terus yang ada airnya gitu loh. Kayak apa ya, kalau aku juga nggak tahu kayak gimana. Biasanya kan kalau galengan kan Bor, dia buat jalan kaki kan? Iya. Jalan kaki di sawah. Iya. Sawahan, terus kan di pinggirnya tuh suka ada tanah-tanah yang buat jalan. Itu kan. Nah terus bilang kayak gitu, tapi ternyata di yang persepsinya dia tuh kayak sungai gitu, tempat merinding kan, tempat buang mayat pas zaman penjajahan. Oh dulunya, jadi tempat pembuangan mayat di sawah itu dan di galengan itu. Dan itu posisinya di
ruangan aku. Pas Pas banget. banget. Dan di ruangan aku tuh pas pintu masuknya tuh itu tuh dulunya ada pohon bambu. Oh itu tuh. Jadi pas banget di tengah-tengah pohon bambunya kan suka gitu kan ya. Iya, iya. Nah itu di situ di pintu masuk. Ya katanya ya yang emang nunggu di situ. Mereka ngerasa terganggu, ngerasa marah karena aku tuh bukan penasaran, lebih kayak ke nantangin mereka. Oke. Gitu. Ngeri banget nih ceritanya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan pada Teteh Carlina, ada beberapa pertanyaan sih mengenai tadi ceritanya Teteh Carlina. Jangan lupa buat teman-teman yang lagi nonton, subscribe, like, komen, dan share antara channel ini biar channel kita semakin berkembang, biar lebih semangat lagi bikin konten-kontennya dan memberikan cerita-cerita yang pastinya seru. Oke, Teh Carlina, ada beberapa pertanyaan nih buat Teteh terkait masalah tadi teman Teteh yang di perusahaan tempat kerja Teteh yang bilang udah diem, jangan nyamperin. Ya. Dia ngelihat apa Teh? Jadi dia tuh ngelihat itu tuh bukan aku, ya makhluknya di situ. Modelnya makhluknya kayak gimana Teh? Perempuan, rambutnya panjang. Rambutnya panjang, Ya, merah putih. putih kayaknya. Putih. Ya. Dan itu tuh cerita. Jadi si makhluk itu tuh yang nempatin kamar mandi di situ. Jadi dulunya tuh sempat ada histori si perusahaan aku ini, si toilet ceweknya tuh dulunya tuh katanya ada makam. Terus nggak sempet dipindahin gitu atau apa gitu, lupa lagi. Ya dia di situ yang punya makam itu. Terus dia kayak emang tempatnya di situ, suka mondar-mandir. Nah mungkin karena aku kan ke toilet cewek ya, penasaran aku itu, ya dia ngikutin aku. Jadi pas temen aku di situ aja gitu kan, itu tuh bukan aku, tapi aku emang sendiri gitu kan, karena aku nggak bisa lihat, ya itu aku gitu. Kok dia bilang gitu. Pas aku juga sempat nanya, kok tadi kamu gini, pas udah di sama papahnya kan, tadi tuh bukan kamu, tadi tuh yang ada di kamar mandi ngikutin. Dan pas yang ngelihat aku tuh dia, bukan kamu. Jadi di depan aku tuh dia, bukan aku. Jadi teman aku tuh ngelihatnya sih dia. Miss K kali ya? Iya, bisalah Tante Kak. Oke. Boleh deh, satu pertanyaan lagi nih buat Teh Carlina. Nah, untuk yang pas waktu si Teh Carlina itu kan ngobatin nih ke bapaknya teman ya kan? Pas kejadian motor terbang, dan setelah itu menemukan darah. Ya. Nah itu darahnya tuh dari si yang kecelakaan itu. Oh, yang kecelakaan. Jadi dia kayak ngasih, ini gue gitu. Ngasih tanda kalau dia ada di situ. Ini tuh yang tadi kecelakaan pagi mungkin? Iya. Gitu. Serem banget. Serius pas dipegang ke temboknya itu, ini basah. Pure darah seger gitu. Darah orang. Kayak gitu. Oke. Jadi katanya, ya dia nunjukin dia ada, kata papanya. Percaya nggak percaya ya emang ada gitu sih darahnya. Iya sih. Papanya nggak kenapa-napa tapi kok ada darah gitu kan. Awalnya nggak percaya, nah semenjak kejadian itu, serangkaian kejadian itu, nggak mau cari tahu kayak gitu, cerita kayak gitu. Kalau ada orang cerita, oh iya, nggak mau penasaran lagi, nggak mau cari tahu lagi. Awalnya kan penasaran, terus pengen tahu, cari tahu. Dari sananya juga udah digangguin. Oh pernah pas overtime yang kedua tuh, kebetulan berdua overtime sama teman, ada yang nyanyi. Ada yang nyanyi? Iya, kalau Sundanya mah apa sih? Hari ring gitu loh. Gitu loh. Selama hampir 2,5 jam lah, full. 2,5 jam full? Pas lagi overtime? Kebetulan dari overtime itu overtime itu di situ tuh, di ruangan itu, di gedung itu gak ada orang, cuman kita berdua. Cuman berdua sama teman yang Indigo? Enggak, sama teman seruangan. Oh, teman seruangan. Ya karena kan yang teman yang Indigo itu beda ruangan. Oke. Terus karena satu lain hal yang mengharuskan kita overtime, yaudah deh overtime aja, ngejar deadline juga kan.
Awalnya sih cuman ya kayaknya kalau misalkan di situ aku ngomong aku dengar suara gitu kan, kita langsung lari. Cuman di situ kayak mungkin itu perasaan aku. Betul. Atau mungkin kadang kan kita suka ngedenger hal-hal aneh itu Karena kitanya takut. Pikirnya juga kan, mungkin tetangga sebelah nih Ya, lagi gitu. tahu sih gitu Ya, kan. tapi kan dipikir lagi nggak ada orang di gedung itu, cuman kita berdua. Nah singkat cerita pas paginya ceritalah, Bu, tadi malam denger nggak? Terus dia kaget kan? Heeh. Oh kamu denger? Lah, aku pikir cuma aku doang yang denger, ternyata beliau juga dengar ada yang gitu. Kayaknya kalau malam saya ngomong, kamu langsung lari ya? Betul. Iyalah Bu, kalau saya ngomong juga ibu langsung Mental lari kena kan, ya. mental kena kan. Betul. Sedangkan si data harus beres kan, deadline-nya besok. Untungnya tuh kita masih, ini kerjaan masih banyak gitu. Ya kita kerja aja terus pas paginya, merinding berdua. Aku pikir ya cuman aku yang denger, kata aku tuh. Ya aku juga pikir cuman aku yang denger. Jigana cenah ikan Sunda ya. Jigana mun abi ngomong langsung lompatnya duaan. Iya Bu, Iyalah, pastilah. pastilah. Pokoknya itu full banget. Pokoknya abis kejadian, sebenarnya itu sebelum kejadian si motor terbang Betul. itu ada lagi gangguan sama nyanyi gitu. Sama. Tapi yang denger cuma 2 orang. Waktu itu overtime-nya berenam gitu kalau nggak salah. Yang denger cuma aku sama teman aku yang sebelah. Jadi seolah-olah mereka tuh nunjukin ke aku, ini aku ada. Kamu nggak usah penasaran lagi. Kalau kamu mau nantang, kamu punya apa? Kayak gitu loh. Jadi selalu nunjukin keberadaan mereka ke aku karena aku yang penasaran. Iya. Inilah kengerian cerita dari Teh Karlina. Oke Teh, terakhir ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Ya buat teman-teman dimanapun, kapanpun, satu sih yang harus diingat, selalu harus ingat sama Allah, baca doa, jangan pernah lepas. Terus ketika kalian sekiranya mulai nggak enak gimana, flashback lah, mungkin kalian punya kesalahan apa, terus minta ampunan banget ke Allah, minta perlindungan sama Allah. Dan kalau ke satu tempat yang baru, apalagi tempatnya kalau di istilahnya sangat gitu loh, sangat istilahnya angker lah ya. Iya angker atau punya histori sebelumnya. Betul. Jangan pernah penasaran sama apa yang udah ada di situ. Jadi jangan pernah ngusik mereka. Ya mereka tuh ada, cuman kaliannya aja nggak tahu. Semakin kalian penasaran, mereka semakin ingin menunjukkan kita ada. Karena suka atau tidak mereka ada. Oke, terima kasih banget Teh Karlina udah berbagi cerita misterinya di Antara Channel dalam segmen Ngeri Ngobrol Misteri. Paling gitu aja teman-teman. Ambil baiknya, buang yang buruk-buruknya. Kita di sini coba untuk menghibur, cerita, sharing tentang pengalaman dari si Teh Karlina. Teh, makasih. Teh, IG-nya apa Teh? Karlina AS. Karlina AS, nanti boleh kita nanti dicantumin di deskripsi ya. Oke. Semoga tugas kuliahnya lancar. Amin, cepat lulus. Amin. Amin. Dan menghasilkan hasil yang baik dan sempurna. Ya, amin. Oke, paling itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, ini komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kami Antara Channel, Egray Repis pamit. Yang saya Karlina. Dan satu lagi itu kameramen San Ceng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri. Ngobrol misteri, suka atau tidak, mereka ada.